Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film besar yang tentunya kalian pasti bakalan tahu. Betul, film ini berjudul Now You See Me. Menceritakan tentang para pesulap yang dikumpulkan untuk membuat sebuah pertunjukan besar di Las Vegas. Namun, pertunjukan ini justru mempunyai niat terselubung dari mereka yang ingin membongkar sebuah misteri yang dijuluki The Ice. Apakah The Ice itu dan siapa dalang dibalik orang yang mengumpulkan mereka semua? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh perkenalan dari para pesulap. Pertama, terdapat seorang pria bernama Daniel Atlas. Ia merupakan seorang pesulap yang ahli di bidang manipulasi dengan menggunakan kartu-kartunya. Daniel bermain sangat cerdik, bahkan tak ada yang bisa menandingi kecepatan tangannya dalam mengolah kartu. Kedua, seorang mentalis juara hipnotis yang bernama Merit. Di pertunjukan sulapnya, Merit seringkali membuat para korbannya rugi, karena ia memeras menggunakan cara membongkar aib para korbannya. Di urutan ketiga, terdapat seorang pria bernama Jack Wilder yang merupakan seorang penipu ulung yang bisa membuat para korbannya terperdaya. Saat itu, dirinya mempresentasikan cara membengkokkan sebuah sendok. Namun, tanpa korbannya sadari, Jack justru mencuri dan menghilang begitu saja. Di urutan terakhir, terdapat satu-satunya wanita yang bernama Henley, ahli dalam bidang pelarian diri serta manipulasi. Henley seringkali menampilkan aksi-aksi berbahayanya, seperti yang satu ini saat dirinya mencoba melepaskan borgol dengan kondisi di bawah air. Tentunya jika Henley tak bisa membuka borgol dari waktu yang telah ditentukan, maka segerombolan piranha akan dimasukkan ke dalam tangki. Namun karena kehebatannya, Henley bisa membuat seluruh penonton ketakutan, sekaligus terpukau saat dirinya tiba-tiba muncul di tengah para penonton. Setelah semua pesulap menampilkan keterampilannya, mereka masing-masing mendapat sebuah kartu bernama The Ice dengan motif yang berbeda-beda. Akhirnya mereka berkumpul di suatu kamar. Saat mereka tiba, rupanya masing-masing dari mereka ada yang mengenali satu sama lain dan menggemari aksi-aksinya. Hingga tiba Jack yang terakhir datang, langsung membuka pintu begitu saja. Saat yang lainnya menunggu pemilik kamar tersebut, saat mereka membuka kamar itu muncul sebuah hologram unik yang akhirnya menyatukan mereka. Lalu scene berpindah pada 1 tahun kemudian, di mana mereka telah mempelajari trik-trik unik yang akan mereka pertontonkan di Las Vegas. Daniel, Merit, Henley, serta Jack bekerja sesuai keahliannya masing-masing, di mana saat itu mereka akan mencoba menteleportasi seorang pria yang memiliki bank. Bukan di Amerika maupun Inggris, melainkan di Perancis. Tim yang memiliki julukan The Four Horsemen terlebih dahulu mengundi nama serta tempat duduk. Barulah setelah semuanya terkumpul, muncul satu nama dari pria yang bernama Forcier. Akhirnya ia pun dipersilahkan untuk pergi ke panggung. Namun sesaat sebelum dirinya naik, Merit terlebih dahulu menghipnotisnya. Lalu mereka menjelaskan kepada penonton seakan-akan mereka akan menteleportasi Forcier menuju Prancis, tempat banknya berada. Forcier pun dipersilahkan menggunakan helm yang akan menjadi perantara. Lalu ia dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Dan saat kata ajaib diucapkan, Forcier mendadak menghilang. Ia tiba-tiba langsung berada di dalam bank miliknya. Forcier tak percaya dengan apa yang terjadi, karena di dalam ruangan tersebut terdapat uang sebanyak 3 juta euro. Lalu Daniel selaku pembawa acara meminta Forcier untuk menyimpan sebuah tiket yang berada di dalam sakunya ke tengah uang-uang tersebut. Dan saat Forcier menyimpan tiket tersebut, uang tiba-tiba menghilang otomatis dan muncul di studio tempat para pesulap menampilkan aksi mereka. Para penonton pun langsung bersorak, sementara pihak bank yang berada di Prancis benar-benar kehilangan uang mereka. Sesaat mereka baru saja membuka bank. Setelah aksinya selesai, para The Four Horsemen pamit undur diri. Ketika pihak polisi mulai mendapat laporan terkait pencurian, salah satu agen polisi bernama Rhodes ditugaskan untuk mengejar para pesulap tersebut. Ditemani oleh rekan barunya yang bernama Alma, Rhodes berusaha untuk mencari pelaku. Namun tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menangkap para pesulap.
karena tim FBI berhasil menangkap mereka ketika mereka sedang beristirahat di base camp. Akhirnya para pesulap diamankan, termasuk pemilik bank yang masih terpengaruh hipnotis dari Merritt. Saat ia diberikan beberapa pertanyaan, Forcier justru berdansa layaknya ia mendengar lagu klasik. Sementara itu, masing-masing dari pesulap diberi beberapa pertanyaan serta diminta pernyataan. Namun, masing-masing dari mereka menjawab jika mereka hanya menjalankan tugasnya. Tak pernah ada niatan merampok. Saat itu, Rhodes mengatakan pada Daniel bahwa dirinya tak percaya adanya sulap. Saat Rhodes mengatakan hal tersebut, Daniel memperlihatkan bagaimana sulap bekerja. Ia tiba-tiba memindahkan borgol di tangannya kepada tangan dari Rhodes, yang membuat Rhodes emosi. Setelah itu Daniel mengambil ponselnya dan akhirnya semua pesulap dinyatakan tak bersalah. Mereka dibebaskan begitu saja karena masih penasaran dengan para pesulap tersebut. Rhodes berserta Alma memutuskan menghampiri seorang pesulap yang bekerja di bidang pembukaan. Maksud dari pembukaan ini adalah pesulap yang bernama Bradley, yang selalu mengungkap trik-trik yang sering pesulap perlihatkan. Maka dari itu, Rhodes berniat bertanya bagaimana The Four Horsemen memindahkan uang sebanyak 3 juta euro dari Prancis menuju Las Vegas. Bradley menjawab, "Simpel. Sebelum mereka memanggil Forcier, para pesulap ternyata telah menargetkan dirinya sebagai korban dari mereka, tanpa Forcier sadari. Bahkan pada saat pengocokan nomor, mereka telah mempersiapkan nomor bangku yang Forcier duduki. Lalu mereka pergi menuju studio tempat di mana para pesulap melakukan aksinya. Di sana Bradley memperlihatkan bagaimana cara helm teleportasi tersebut bekerja. Dan saat Bradley mempraktekannya pada Rhodes terkejut karena itu semua hanya tipuan. Para pesulap hanya memindahkan Forcier ke sebuah ruangan replika yang dirancang khusus agar mirip seperti bank miliknya. Kemudian setelah itu mereka merampok di bank yang asli. Setelah melakukan aksinya, lalu scene berganti pada sang manajer para pesulap yang bernama Art. Art merupakan seorang pengusaha kaya raya yang berani menaungi The Four Horsemen, serta membiayai segala cara yang akan mereka lakukan. Setelah berhasil pada aksi pertama, The Four Horsemen diterbangkan menuju Prancis untuk melakukan tur. Saat di tengah perjalanan, tim sedikit melakukan aksi menarik, di mana Daniel sangat penasaran tentang bagaimana cara Merritt melakukan hipnotis pada penonton. Akhirnya Daniel pun mencobanya pada Art, namun aksinya justru berujung pada Daniel yang menjadi bahan tertawaan timnya. Tak lupa, Rhodes dan Alma juga ikut pergi ke Prancis untuk mengawasi para pesulap yang diduga akan kembali melakukan perampokan yang lainnya. Saat Alma dan Rhodes sedang berbicara mengenai Prancis, mereka tiba-tiba ditelepon oleh atasannya yang mengatakan bahwa tim The Four Horsemen akan mengadakan pentas kembali malam ini. Mereka pun segera bersiap-siap dan scene langsung berpindah pada The Four Horsemen yang tengah bersiap-siap. Namun sebelum itu, mari kita lihat bagaimana Bradley membuat sebuah konten tentang konspirasi The Eyes yang sering ia tampilkan pada laman webnya. Setelah Bradley membuat konten tersebut, ia tiba-tiba didatangi oleh Art yang ingin memintanya untuk menghapus seluruh kontennya yang bermaksud menumpas pesulap. Art atau Bradley memiliki penghasilan sebesar 2,5 juta dari pekerjaannya, dan kini Art ingin menawari cek sebesar 3,5 juta. Dengan syarat Bradley harus menghapus webnya, atau jika tidak maka Art akan membuatnya hancur. Bradley yang hanya pria biasa tak bisa melakukan apa-apa, lalu ia menghampiri The Four Horsemen terlebih dahulu. Melihat keberadaan Bradley, mereka berusaha untuk mengerjainya. Diawali oleh Merritt yang membaca pikiran Bradley, dan diakhiri oleh Daniel yang memperlihatkan sulap kartu padanya. Setelah itu, barulah The Four Horsemen melakukan aksi mereka yang kedua. Sebelum acara dimulai, mereka seperti biasa berterima kasih pada Art karena telah membiayai seluruh acara mereka. Lalu setelah itu, Daniel ingin memanggil 2 penonton spesial, yaitu Rhodes dan Alma. Namun mereka berdua hanya terdiam, sehingga tim memulai aksi mereka. Aksi terbagi menjadi 2. Henley dan Daniels memperlihatkan bagaimana cara sulap bekerja pada Rhodes, dengan memperlihatkan bagaimana mereka menampilkan kelinci dari sebuah kotak kosong, serta mengubah kelinci tersebut menjadi sebuah topi. Sementara Jack dan Merritt mengumpulkan beberapa penonton untuk ia hipnotis. Masing-masing dari mereka diberi perintah untuk menjadi seorang pemain belakang jika mereka telah terbangun, dan tugas mereka adalah menjagal siapapun yang berlari.
Saat hitungan ketiga, semua penonton terbangun. Mereka pun diminta kembali ke bangkunya masing-masing. Setelah itu, acara berlanjut. Kali ini, Merit berniat untuk menebak angka dari saldo bank para penonton. Terdapat 2 penonton beruntung yang akan Merit tebak. Saat Merit tebak, ia benar-benar mengetahui isi dari saldo bank mereka berdua. Lalu Jack tiba-tiba mengeluarkan sebuah kertas yang sangat besar. Rupanya kertas tersebut berisi saldo bank milik Art yang bernilai 144 juta dolar. Lalu setelah itu ia membawa juga sebuah senter besar. Di sana mereka perlahan menyenteri rekening milik Art yang ternyata perlahan berkurang. Tak disangka-sangka beberapa dolar milik Art rupanya berpindah pada rekening kedua penonton beruntung yang tim The Four Horsemen pilih. Awalnya Art biasa saja dan merelakan hal tersebut. Namun semua berubah ketika seluruh tabungan miliknya lenyap begitu saja. Diikuti oleh para pesulap yang berusaha untuk kabur. Melihat para pesulap kabur, Rhodes langsung berlari dari bangku penonton untuk mengejar mereka. Namun sayang, beberapa penonton yang telah Merit hipnotis dengan cepat mengejar Rhodes. Karena mereka mengira Rhodes adalah quarterback. Setelah itu, The Four Horsemen berhasil kabur dari gedung. Namun Rhodes dan Alma tak begitu saja menyerah. Alma yang telah mengetahui pola dari mereka berusaha mengejar Daniel. Tetapi saat Alma berhasil menghentikannya, ia tiba-tiba terdiam sehingga Daniel dengan begitu mudahnya kembali lolos. Di satu sisi, Rhodes yang mempunyai data-data dari perampok mulai mengikuti GPS yang mengarahkannya kepada mereka. Tiap sudut Rhodes hampiri hingga restoran-restoran. Namun ternyata ia dijahili oleh para pelaku. Ya, para perampok telah mengganti GPS milik mereka ke ponsel milik Rhodes, sehingga usaha Rhodes sia-sia karena ia mengejar dirinya sendiri. Hal itu semakin membuat Rhodes kesal dengan para pesulap. Setelah kembali gagal menangkap The Four Horsemen, Rhodes mulai putus asa. Ia bahkan menyalahkan partnernya sendiri atas kegagalan mereka berdua. Akhirnya terjadilah sedikit masalah di antara dirinya dengan Alma. Saat Rhodes baru pulang dari bar, ia melihat Alma telah tertidur dengan buku bacaannya yang masih terbuka. Karena penasaran, akhirnya ia mengambil buku tersebut dan membacanya. Di sana tertera siapa itu The Ice dan apa motif mereka. Saat Rhodes sedang membacanya, rupanya Alma menyadari hal itu. Ia terbangun dan mulai membantu Rhodes menjelaskan tentang The Ice. Setelah mendapat penjelasan dari Alma, Rhodes mulai percaya. Ia bahkan berandai-andai jika The Eye benar adanya. Ia berasumsi bahwa mereka mengawasi dirinya dan Alma. Kemudian, scene berpindah pada tim FBI yang berhasil menemukan keberadaan dari para The Four Horsemen. Setelah mereka melacaknya menggunakan GPS asli milik mereka. Rhodes yang menyadari hal itu dengan cepat pergi ke New York. Sementara itu, para The Four Horsemen sedang merencanakan aksi kabur mereka. Daniel, Henley, dan Merit kabur terlebih dahulu. Namun saat mereka kabur menggunakan taksi, sang penumpas pesulap ternyata mengetahui pergerakan mereka. Ia lalu menelpon Art dan bertanya apa yang ia inginkan pada The Horsemen. Art mengatakan ia ingin mereka semua terbakar habis. Bradler setuju. Lalu scene berpindah pada Rhodes serta beberapa anggota FBI yang langsung menggerebek tempat kediaman The Four Horsemen. Di sana mereka tak menemukan apapun hingga tiba-tiba Jack muncul dan mempermainkan atasan dari Rhodes. Setelah itu, Jack bermain bersama Rhodes. Ia mengerjainya dan membuat Rhodes sangat kesal dengan trik-trik yang Jack perlihatkan. Jack bermain dengan sangat cerdik. Ia bahkan berhasil kabur begitu saja dan mengelabui para anggota FBI yang akan membantu. Setelah itu, Jack memasuki sebuah lorong yang terhubung menuju tempat sampah. Diikuti oleh Rhodes, namun Jack terlebih dahulu berhasil kabur setelah ia pergi menggunakan sebuah mobil. Melihat keberadaan Jack, Alma yang berada di bawah dengan cepat mencuri sebuah mobil menggunakan nama FBI. Tak lama kemudian, Rhodes pun muncul dan mereka berdua dengan cepat mengejar Jack. Tak hanya mereka berdua, tetapi seluruh anggota FBI termasuk helikopter. Saat aksi pengejaran terhadap Jack, Alma berusaha mendorong dan memepet mobil milik Jack. Dan ternyata apa yang Alma lakukan berdampak sangat besar. Mobil Jack tiba-tiba menabrak pembatas hingga membuat mobilnya terguling. Setelah berhasil terguling, Rhodes berusaha mengeluarkan Jack di saat mobilnya hampir meledak. Namun karena tak ada waktu untuk menyelamatkannya, akhirnya Rhodes ditarik oleh rekannya dan mobil pun meledak. Kejadian tersebut membuat dunia gempar, termasuk rekan-rekan Jack sendiri. Karena ingin mengenang jasa-jasa Jack, mereka membuat sebuah video yang mereka sebarkan kepada dunia.
Di sana mereka mengatakan jika akan kembali melakukan aksi untuk terakhir kalinya demi mengenang Jack. Tak disebutkan di mana mereka akan melakukan aksi tersebut. Namun hal itu mengundang Rhodes dan Alma untuk mengejar kembali mereka. Kemudian, scene berpindah pada tim FBI yang melapor jika berangkas penting milik negara tengah dipindahkan berkat perintah mereka. Merasa tak ada yang menyuruh, Rhodes dan atasannya langsung menghampiri gedung untuk bertanya. Tetapi yang mereka dapatkan justru penjaga berangkas terlihat sedang memainkan biola. Akhirnya mereka tersadar bahwa itu adalah ulah dari The Four Horsemen. Mereka pun dengan cepat mencari truk yang sama untuk mencari keberadaan berangkas penting tersebut. Setelah berhasil menghentikan truk itu, Rhodes meminta sang supir untuk membuka pintu truk. Dan ternyata berangkas aman bersamanya. Akhirnya pengamanan langsung disiapkan. Truk dikawal oleh beberapa mobil polisi untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Saat mereka telah berhasil memindahkan truk, tim FBI memiliki cara untuk menjebak The Four Horsemen, yaitu mereka akan menyimpan truk tersebut di suatu tempat dan membiarkan The Four Horsemen menghampiri truk itu. Barulah setelah itu mereka akan menangkapnya. Namun usaha mereka ternyata gagal total, karena saat semua tim FBI telah bersiap, mereka tiba-tiba melihat seorang wanita mendekati truk itu dan berniat untuk membuka pintu. Akhirnya, tim dengan cepat menciduk wanita itu, hingga wanita tersebut terkejut. Tak lama kemudian, Badriel muncul di sana. Melihat keberadaan Bradley, Rhodes pun langsung menduga jika ternyata Bradley adalah horseman kelima. Namun, Bradley menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya mengikuti pergerakan FBI. Merasa hal tersebut tak penting untuk diperdebatkan, akhirnya Rhodes berniat untuk membuka berangkas itu. Dibantu oleh ahli, mereka mencoba untuk membuka berangkas milik negara. Tetapi saat ahli baru saja membuka kode, ia langsung menemukan sebuah tali. Tali tersebut langsung ditarik oleh Rhodes. Semakin ditarik, tali itu ternyata semakin panjang. Hingga akhirnya berangkas terbuka yang ternyata hanya berisi balon yang telah dibentuk. Lagi-lagi, Rhodes dipermainkan oleh para pesulap. Di tempat yang lain, semua orang berkumpul untuk menyaksikan aksi terakhir dari The Four Horsemen. Di sana orang berbondong-bondong berkumpul di suatu gedung yang telah disinari oleh hologram. Karena merasa curiga terhadap acara tersebut, akhirnya FBI berusaha untuk mengungkap siapa yang mengadakan acara itu. Para FBI dengan cepat menggerebek tempat tersebut, termasuk Rhodes dan Alma. Namun karena Alma telah mengetahui motif awal dari The Four Horsemen, ia meminta Rhodes untuk ikut bersamanya. Akhirnya mereka berdua pergi ke tempat yang berbeda. Namun saat tim FBI berusaha menangkap pelaku, yang mereka tangkap rupanya bukanlah manusia, melainkan sebuah manekin. Sementara itu, Rhodes dan Alma yang telah mengetahui tempat di mana The Four Horsemen berada juga ditipu. Yang mereka temukan hanyalah alat yang The Four Horsemen gunakan untuk menampilkan dirinya. Karena mereka yang sebenarnya berada di atas gedung, mencoba untuk menjelaskan situasi yang tengah terjadi. Kemudian di sana mereka berterima kasih kepada semua penonton karena telah mempercayai aksi-aksi mereka. Namun sayang sekali, mereka harus berhenti di sini. Kemudian tim pun berpamitan dan berjanji akan kembali lagi suatu saat nanti. Saat melihat kejadian itu, Rhodes sebenarnya berniat menembak salah satu dari mereka. Namun Alma menghentikannya, karena hal itu merupakan sia-sia. Akhirnya ketiga anggota The Four Horsemen melompat hingga berubah menjadi lembaran uang yang bertebangan di sana. Alma dan Rhodes telah pasrah, mereka akhirnya pulang. Masihkah kalian ingat tentang uang senilai 3 juta dolar yang The Four Horsemen curi? Ya, kini uang tersebut tiba-tiba berada di mobil milik Bradley. Karena hal itulah FBI menetapkan Bradley sebagai tersangka mereka. Bradley yang merasa dipermainkan hanya bisa terdiam. Sementara itu, The Four Horsemen yang telah menghilang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan kota New York. Kemudian, scene berpindah pada Bradley yang telah dipenjara. Di sana ia mengatakan jika dirinya dijebak. Kini, ia mengetahui bagaimana cara mereka memindahkan berangkas, yaitu setelah mereka berhasil mendapat akses menuju gudang, mereka mengubah tempat tersebut menjadi seakan-akan kosong. Dan saat FBI sedang berusaha mengejar berangkas yang mereka duga berangkas asli, Jack Wilder yang telah mereka duga tewas justru muncul dan mengambil seluruh uang di berangkas tersebut. Mendengar cerita itu, Rhodes benar-benar tak percaya, karena ia dengan jelas melihat Jack tewas di depan matanya sendiri. Namun Bradley melanjutkan penjelasannya.
Ia menjelaskan jika saat terjadi aksi pengejaran, para The Four Horsemen telah membuat sebuah rencana, di mana rekan mereka telah menyiapkan mobil untuk pertukaran ketika mobil yang Jack kendarai terguling. Dan saat kejadian itu, Jack telah berpindah ke mobil yang lain, sehingga membuat ia seakan-akan tewas. Saat Rhodes berusaha menyelamatkan Jack, ternyata di dalam mobil tersebut hanyalah sebuah mayat yang mereka ambil di rumah sakit. Rhodes benar-benar tak percaya dengan perkataan dari Bradley, karena ia merasa jika hal tersebut sangat tak mungkin untuk dilakukan. Tetapi kejadiannya memang seperti itu. Di tempat yang cukup jauh dari penjara Bradley, The Four Horsemen telah kembali berkumpul, termasuk Jack. Lalu mereka mulai mencari sebuah pohon dan menempelkan kartu mereka masing-masing. Lalu setelah itu muncul sebuah wahana permainan. Di penjara Bradley, ia mengatakan bahwa dalang di balik itu semua adalah orang yang selalu satu langkah lebih depan daripada Rhodes. Merasa dihina, Rhodes mengatakan bahwa ia tak pernah berada di belakang orang lain. Kemudian, Rhodes menjelaskan ia ingin Bradley menghabiskan waktunya di penjara, bergelut dengan egonya sendiri. Lalu Rhodes perlahan pergi. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Rhodes yang ternyata bukan sembarang FBI. Ya, ia merupakan dalang di balik The Eye. Tak ada yang menyangka, bahkan para The Four Horsemen sendiri. Mungkin teman-teman juga tak menyangka akan hal itu. Saat mereka menghampiri wahana permainan tersebut, Rhodes tiba-tiba datang dan memberi ucapan selamat kepada mereka. Lalu ia memberi ucapan selamat datang di The Eye. Mari kita flashback terlebih dahulu. Rupanya ayah dari Rhodes adalah seorang pesulap handal yang sangat terkenal di dunia. Dan hal itu menurun pada Rhodes yang juga menggeluti bidang sulap. Ia mengatakan bahwa sulap membutuhkan 4 orang handal untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya scene berakhir ketika Rhodes dan Alma memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Sementara The Four Horsemen, mari kita tunggu aksi selanjutnya di Now You See Me 2. Pertama,